Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Aries di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, aku punya Four of Swords. Ada 4 pedang di sini. 4 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Aries secara menyeluruh ya. Jadi energi kamu untuk 7 hari ke depan yang dimana aku melihat teman-teman coba aku rasakan sebenarnya ya tentang bagaimana kehidupan kamu saat ini. Oke, kalau dikatakan secara menyeluruh, banyak energi-energi negatif yang sebenarnya mencoba untuk mengintervensi kamu. Banyak hal-hal yang mungkin begitu buruk ya teman-teman, yang mencoba untuk membuat kehidupan kamu menjadi berantakan. Ya. Dan bahkan di sini kamu sering banget mendapatkan sebuah lambang dari firasat, bahkan dari mimpi kamu, teman-teman. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan suatu energi negatif yang mencoba menghancurkan kehidupan kamu, jadi memang secara menyeluruh ya, baik di dalam kehidupan sosial ya, pekerjaan dan usaha kamu, kemudian kehidupan asmara, rumah tangga, kesehatan. Jadi memang seseorang tersebut ingin agar kehidupan kamu tuh menjadi berantakan. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Seven of Pentacles. Ada 7 koin. Nah, apa sih yang melatar belakangi mengapa begitu banyak energi negatif yang mencoba untuk mengintervensi kamu? Yang mencoba untuk mengusik kehidupan kamu, teman-teman. Ternyata yang aku lihat dari kartu kedua ini karena adanya sebuah kecemburuan. Ya. Banyak orang cemburu, banyak orang iri. Mungkin dengan kehidupan kamu yang lumayan gitu, teman-teman. Ya. Yang lumayan bahagia, lumayan sukses, dan bahkan mungkin ya banyak yang sukses. Dan kemudian kamu orang yang memang selalu ya cukup menonjol lah di dalam sebuah kehidupan. Gitu loh, ya. Jadi seolah-olah mereka itu nggak ingin tersaingi banget dengan kamu, teman-teman. Ya, jadi mereka mengusik. Kamu gak usah khawatir ya, kamu gak usah cemas terhadap energi-energi negatif apapun yang mencoba untuk mengusik kehidupan kamu. Oke. Aku lihat juga kamu banyak banget energi-energi positif yang menjaga, yang melindungi, yang memproteksi. Ya. Jadi mungkin ketika kamu mengalami adanya beberapa masalah dan kendala, kembalikan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing. Biar semesta bekerja dengan caranya sendiri, teman-teman. Ya. Tuhan hanya ingin melihat kamu lebih baik di dalam segala hal. Melakukan hal yang terbaik di dalam segala hal, dari doa kamu, ibadah kamu, dan melakukan ya, memperlakukan orang lain juga dengan baik. Meskipun seseorang tersebut sudah jolim terhadap kehidupan kamu, nggak apa-apa. Karena roda kehidupan itu nanti akan berputar. Ketika mereka selalu menjolimi kamu, teman-teman yakin dan percaya ketika semesta sudah bekerja dengan cara yang sendiri, sebenarnya karma mereka itu sudah sangat dekat. Ya.
Kemudian pada kartu berikutnya aku punya The High Priestess. Oke, The High Priestess ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana tingkat spiritualitas kamu sebenarnya memang cukup baik, ya. Dan bahkan ketika kamu berucap, bersumpah apapun terhadap orang-orang yang zalim terhadap kehidupan kamu, mencoba mengusik kehidupan mereka bakal hancur loh teman-teman. Ya, cepat ataupun lambat. Ya, jadi memang karena adanya beberapa faktor yang membuat orang-orang iri dengki terhadap kehidupan kamu ya teman-teman. Ya, tapi aku yakin kok namanya kehidupan ya nggak apa-apa ya teman-teman, selalu dijolimi lebih bagus. Semakin banyak, semakin besar energi orang-orang yang membenci kehidupan kamu, sebenarnya keberuntungan kamu, kehidupan kamu akan lebih baik. Ya, rezeki kamu nanti juga akan lebih lancar ya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi keuangan dari teman-teman Aries dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan teman-teman Aries dalam pekan ini ya? Apakah energinya positif atau mungkin kebalikannya nih? Oke. Pada kartu yang pertama aku punya Four of Cups, 4 cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka di sini. Terkait dengan kehidupan asmara teman-teman Aries yang sudah berumah tangga. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan ya tentang apa namanya? Kondisi keuangan ya, mohon maaf ya. Kita melihat kondisi keuangan teman-teman Aries. Seperti ada sebuah keajaiban besar, ya. Kamu akan diberikan sebuah peluang kesempatan besar untuk memperbaiki kondisi ekonomi kamu ataupun untuk lebih meningkatkan kondisi ekonomi kamu. Ya, yang sedang terpuruk kondisi ekonomi kamu berpotensi akan kembali stabil. Ya, dan yang sedang stabil ada potensi keuangan kamu nanti akan lebih meningkat. Kamu akan sukses besar. Ketika memang sebuah peluang dan kesempatan ini dapat kamu manfaatin dengan baik. Itu. Ya, dan bahkan pada fase ini kalau dikatakan mungkin berharap adanya sebuah keajaiban, ya mungkin seperti itu juga lah ya teman-teman. Nah, ternyata ketika berharap terhadap sebuah keajaiban, ya ini Nine of Wands, 9 tongkat. Jadi memang dari kartu kedua ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu yang sebenarnya lagi nggak begitu stabil, mungkin karena momen Idul Fitri ya, banyak pengeluaran juga. Ya, ataupun mungkin karena adanya hal-hal yang nggak berjalan dengan lancar teman-teman. Tetapi dengan sebuah peluang ini, aku rasa ini juga akan berpotensi sih masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan keuangan dari teman-teman Aries juga akan selesai gitu ya. Ya, oke. Kemudian aku punya Two of Cups, 2 cangkir. Sebagai energi penutup teman-teman, 2 cangkir ini kartu yang menggambarkan tentang suatu energi ya. Kondisi keuangan kamu yang dimana aku melihat seperti kamu akan berhasil membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi. Ya, ataupun kamu akan bertemu dengan energi-energi positif nih. Orang-orang yang berenergi positif yang akan bersinergi dengan kamu. Nah, bisa jadi peluang ini, kesempatan ini karena kamu bertemu dengan seseorang yang tepat ya. Mungkin nawarin kamu pekerjaan, mungkin ngajak bisnis, kerjasama bareng. Jadi seperti itu. Ya, dan disitulah nanti yang akan membuat kondisi keuangan kamu akan semakin meningkat. Amin ya. Next. Pada poin berikutnya, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sudah berumah tangga. Aku punya Fake of Pentacles. Kartu koin muncul hadir teman-teman ya. Untuk masalah kehidupan rumah tangga juga aku lihat bagus energinya ya. Energinya sangat stabil dari hubungannya ya, rumah tangganya, kemudian dari keuangannya. Dan kemudian aku punya Two of Swords, ada 2 pedang teman-teman. 2 pedang ini kartu yang menggambarkan bahwasannya ini seperti pesan untuk kamu ya, pesan semesta untuk kamu teman-teman. Ya, kamu harus berupaya banget untuk memproteksi nih, ya, memproteksi adanya orang-orang yang memang selalu berupaya berusaha untuk ikut campur di dalam kehidupan rumah tangga kamu teman-teman. Ya, artinya lebih baik menghindarilah adanya sebuah konflik-konflik yang ditimbulkan karena adanya orang-orang yang selalu saja ya membuat sebuah propaganda-propaganda buruk negatif terhadap rumah tangga kamu loh teman-teman. Ya, jangan sampai karena ada ucapan omongan orang lain
ya yang terlalu kamu dengarkan ya ujung-ujungnya hubungan rumah tangga kamu menjadi nggak harmonis ya. Jadi memang bukan berarti sih kamu harus mengacukan semua, tidak ya. Ya abaikan sih. Ya aku lebih baik itu mengabaikan ucapan gitu teman-teman ya dari orang-orang yang memang pada intinya itu ingin memecah belah rumah tangga kamu. Karena yang aku lihat itu teman-teman ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang berpacaran ya. Oke. Aku punya Nine of Swords 9 pedang. Mohon maaf teman-teman, secara visualisasi memang kartu ini cukup negatif ya. Kartu ini menggambarkan tentang bagaimana ya kamu menghadapi ataupun menjalani sebuah hubungan yang cukup toksik. Tetapi di satu sisi ya ingin keluar itu sangat sulit ya. Dan bertahan itu ngerasa sakit banget, terasa sakit banget. Sulit banget teman-teman ya, dari sini. Aku punya Two of Pentacles. Pikiran kamu masih belum siap ya. Tetapi hati kamu sudah siap. Jadi nggak sinkron antara thinking dan batin tuh nggak sinkron teman-teman. Ya, ketika hati sudah merasa nggak dapat menanggung ya, nggak bisa dapat terus menanggung sebuah beban, ya maka hal yang harus kamu lakukan adalah pergi. Ya ketika memang hubungannya toksik ya, terkecuali memang hubungannya stabil, nggak ada masalah ya, no problem gitu ya. Nah ini, ya, aku rasa hubungannya ini benar-benar toksik, teman-teman. Ya, selalu konflik dan seperti apa ya, terlalu kekanak-kanakan deh. Ya, terlalu egois banget pun. Ya, jadi banyak hal-hal negatif yang aku rasa hanya akan membawa sebuah beban untuk kamu, teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya The Moon, Justice, dan ada Ten of Wands. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman ya, melihat bagaimana kehidupan asmara kamu dalam pekan ini. Aku rasa sih untuk kehidupan asmara kamu harus lebih berhati-hati ya teman-teman. Jangan terburu-buru banget nih. Untuk pekan-pekan ini aku rasa situasinya nggak begitu baik ya. Ketika kamu mungkin memaksakan untuk menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang nih. Karena yang aku lihat memang ada energi yang mencoba untuk mendekat. Nah, energi yang mendekat ini aku rasa nggak begitu positif ya. Tapi yang nggak menutup kemungkinan pula ya teman-teman, energi tersebut bisa menjadi positif ketika memang sudah menjalani sebuah hubungan. Kenapa? Niat yang aku lihat di sini niatnya nggak begitu bagus sih, ya. Jadi untuk masalah kenapa seseorang tersebut berniat yang nggak baik terhadap kehidupan kamu, karena di sini melihat kehidupan kamu penuh dengan kesuksesan dia, mungkin dia hanya ingin manfaatin kamu dari materi, keuangan kamu, dan kemudian mohon maaf mungkin hanya dijadikan sebagai pelampiasan, sebagai status, ya sudah mendapatkan pasti bakal meninggalkan, biasanya seperti itu. Oke. Next, poin yang terakhir, kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Aries yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Ada The Magician, ada Kesatria Pedang, dan ada Dua Tongkat. Nah, dari ketiga kartu ini teman-teman ya, aku lihat memang ada sebuah energi yang membuat banyak lawan jenis yang mencoba untuk mendekati kamu ataupun mungkin kebalikannya ya. Sehingga menimbulkan sebuah kebimbangan. Mana energi yang harus kamu pilih di sini? Ya, teman-teman. Jadi memang segala sesuatunya itu jangan terlalu gegabah dan terburu-buru gitu ya, teman-teman ya. Lebih baik ya apa ya namanya? Telat dikit nggak apa-apa deh gitu ya. Yang penting lebih kenal dulu gitu. Jangan sampai sebuah keputusan yang terburu-buru nanti ujung-ujungnya kegagalan. Nah, itu sesuatu hal yang harus diwaspadai nih, teman-teman. Ya. Jadi kebimbangan di sini juga mengenai tentang apa namanya? Pilihan ya. Mana yang harus kamu pilih, teman-teman. Jadi, kamu harus mengikuti intuisi kamu. Ya, feeling kamu, firasat kamu, ya kamu satukan antara thinking dan batin, teman-teman, agar kamu memperoleh sebuah jawaban yang terbaik. Ya, memang sih semua awal-awal pasti baik energinya, teman-teman. Ya. Nah, biasanya setelah lebih kenal lebih dalam itu baru nanti terlihat teman-teman mana orang yang sabar ya. Cari deh, pilih orang yang sabar teman-teman. Ya, insya Allah kamu akan memperoleh sebuah kebahagiaan. Oke, 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Aries. Aku punya tanggal 10, 4, 12, 26, 21, tanggal 5, 20, 29, tanggal 1, 8, 14, dan tanggal 6. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.